bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semangat! Iya, masih tetap semangat ya anak-anak. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 10 September tahun 2021. Hari ini kita akan ibadah jadi doa bulan kitab suci nasional minggu yang kedua. Kita mulai dulu dengan lagu pembuka. Judulnya hari ini Kurasa Bahagia yang dipimpin oleh Bu Marni. Marilah anak-anak kita menyanyi lagu Hari Ini Bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu perintah bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang hari ini diambilkan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah,
Dia yang datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masbulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah engkau kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah anak-anak, bacaannya tentang Lazarus dibangkitkan sama Yesus. Iya, Lazarus itu berasal dari Betania, juga dikenal sebagai Santo Lazarus. Nah, tadi diceritakan ya Dek ya, Lazarus itu sudah mati, sudah dikubur berapa hari? 4 hari. Iya, 4 hari. Terus, udah bau ya Bu ya, sudah bau. Terus Maria dan Marta kepada Yesus ya, datang Tuhan, kalau Tuhan di sini pasti saudaraku tidak mati. Terus Tuhan Yesus apa Dek? Karena menyayangi ya Dek, tidak, saudaramu tidak mati, tapi cuma tertidur. Terus akhirnya Tuhan Yesus datang ke mana? Nah ini ya Dek, Lazarus ini. Nah terus Tuhan Yesus datang ke kuburnya Lazarus. Terus ini ya Dek ya. Nah ini ya Dek ya. Terus kata Yesus, angkat batu itu. Nah terus diangkat, akhirnya Lazarus bangkit, tetapi masih tertutup ya Dek, tertutup kain kapan. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh apa? Untuk melepaskan kain kapan itu ya Dek ya. Nah terus akhirnya kain kapan itu dilepas semua ya Dek ya, dan biarkan dia pergi. Akhirnya Lazarus apa? Bangkit. Nah anak-anak, karena percaya ya Dek ya, percaya kepada Tuhan Yesus, Lazarus dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Nah begitu pula dengan kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak dan menyayangi kita semua. Nah makanya anak-anak, kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong. Oke anak-anak? Oke. Iya, sekarang kita lanjutkan dengan doa permohonan ya. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, supaya orang tua kami selalu sehat, terhindar dari penyakit,
supaya dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, dan supaya bersikap bijaksana dalam keluarga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara dan diri kami sendiri. Bimbinglah kami supaya selalu sehat, terhindar dari penyakit, supaya dapat belajar dengan sungguh-sungguh, supaya dapat membahagiakan orang tua dan menjaga nama baik mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau Bapa kami dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Ya, terima kasih 1000. 1, 2, 3. Ayah ibuku mencintaiku, terima kasih. Setiap hari mengasihiku, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Teman-temanku selalu baik, terima kasih. Kami gembira selalu bersama, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Tuhan Allahku beri berkat-Nya, terima kasih. Alam yang indah diberikannya, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih, berkat dalam. Dadah. Dadah.